banyak. Sekarang di Sumatera Selatan hampir mayoritas 60% pengaduan itu menyangkut pemerintahan. Bisa itu kades, bisa itu perangkat desa, bisa itu dari pegawai-pegawai, Pak. Lebih banyak, Pak, pengaduan tentang itu. Lebih banyak pengaduan tentang itu. Tentang Pak. itu. Itu dari masyarakat umum atau? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan sekalian dimanapun Anda berada, alhamdulillah syukur hari ini jumpa kembali dengan kami lintassumsel.com podcast. Kami saat ini berada di kantor Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan. Hadir bersama kami Bapak Abu Nawas SH.MH. Betul, Pak? Betul, Pak. Beliau ini adalah Kasih A Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan yang membidangi ideologi politik, pertahanan, dan keamanan. Betul. Betul, Pak. Jadi hari ini rekan-rekan sekalian, kita akan membahas tentang peranan dari kejaksaan itu sendiri terhadap pemilihan serentak kepala daerah se-Indonesia 2024, khususnya di daerah wilayah Sumatera Selatan. Apa kabar Pak Abu? Alhamdulillah sehat. Sehat, Pak, ya? Sehat. Sepertinya masih segar, ya. Walaupun masih dalam keadaan keadaan sudah siang menjelang sore. Saya pernah membaca profil Bapak. Pak Abu ini kayaknya sudah keliling, ya, tugas di Sumatera Selatan ini. Jadi pernah di Kabupaten Lahat, Lubuk Linggau, Pak, ya? Lubuk Linggau, Musi Banyuasin, kemudian Pagaralam, Muarenim, Oku, Ogan Komering Ulu. Sepertinya tidak asing lagi bagi Pak Abu di Sumatera Selatan ini. Mungkin ada sedikit Pak, ya, semacam kesan Pak selama tugas di Sumatera Selatan ini. Gimana, Pak? Ya, makasih Om Harian atas waktu dan kesempatannya. Selamat siang dan menjelang sore pendengar dimanapun Anda berada, bahwa saya memang betul asli saya Musirawas, Lubuk Linggau dan Muratara, Pak. Dan saya bertugas pernah di Lubuk Linggau, terus dimutasikan ke Empat Lawang, kembali lagi ke Lubuk Linggau, terus dipromosikan lagi kembali menjadi Kasih Intel Muarenim, terus mutasi ke Kasih Intel Kejaksaan Ogan Komering Ulu, Oku, Pak. Oku, terus dimutasikan lagi menjadi Kasih Intel Kejaksaan Negeri Muba, terus dimutasikan lagi menjadi Kasih Intel Kejaksaan Negeri Dumai di Pekanbaru. Jadi pernah keluar Sumatera Selatan? Ya, dan di sini baru 4 bulan menjadi Kasih 1, dulunya A, Pak, sekarang menjadi 1. Satu membidangi ideologi politik, pertahanan, keamanan. Dapat saya jelaskan bahwa memang di Sumatera Selatan khususnya saya, karena menjabat selalu Kasih Intel, ini yang kelima. Oh, yang kelima. Jadi selalu memang bertemu atau melaksanakan kegiatan pilkada seperti ini. Nah, jadi seperti itu, Pak, yang tugas Intel itu memang selain dari pilkada itu seluruh, dia mensportingkan ke bidang Pitsus, ke bidang Pidum, ke Datun, dan lain sebagainya. Tapi kalau untuk pilkada ini berangkat dari Instruksi Jaksa Agung nomor 4 tahun 2024 tentang optimalisasi peran kejaksaan dalam pelaksanaan penyelenggaraan pilkada tahun 2024. Itu, Pak. Oke, Pak. Artinya saya belum mau masuk ke pilkada ini. Saya mau menggali apa dulu. Tugas di Sumatera Selatan ini, Pak, saya kira tidak asing lagi, Bapak. Ya. Jaksa itu sepengetahuan ya masyarakat awam hanya menuntut gitu, Pak, ya? Ya. Menuntut. Nah, Bapak tugas di Sumatera Selatan, artinya apalagi Bapak asli Sumatera Selatan, tugas di Sumatera Selatan, terus bagaimana, Pak, menjalankan tugas di tengah-tengah daerah sendiri? Ya mungkin saja ada keluarga mungkin, ya, mempunyai suatu yang persoalan, mungkin Bapak yang menuntutnya, apa pernah seperti itu, Pak? Ya, kalau pengalaman saya pribadi memang itulah dinamika sebagai seorang jaksa.
itu pada prinsip memang tugas sehari-harinya itu melakukan penuntutan. Iya. Tapi di luar itu, apalagi di bidang intelijen, seluruh masalah ekonomi, ideologi, politik, pertahanan, dan keamanan, semuanya, apalagi khusus di Intel, Pak, semuanya kita urusi. Memang kadang kita bertentangan dalam penegakan hukum, misalnya dalam tindak pidana korupsi, itu ada teman sekolah, teman keluarga, Betul, Pak. keluarganya istri, teman pimpinan, teman sekolah. Banyak sekali yang kendala yang kita temukan, tapi pada prinsipnya kita sepanjang kita melaksanakan tugas sesuai dengan tupoksi dan profesional, saya yakin mereka kan paham dengan tugas dan fungsi kita. Tetap tegak lurus gitu ya. Tetap tegak lurus. Nggak ada cawe-cawe ini, Pak. Insya Allah tidak akan cawe-cawe. Nah, terus memang cita-cita jadi jaksa, Pak, dari dulu. Kalau saya itu dari kecilnya main jadi tentara. Oh, jadi tentara, Pak. Ya. Kok jadi jaksa, gimana ceritanya nih, Pak? Jadi kalau jadi jaksa ini panjang prosesnya, Pak. Saya karena dari nol, saya mulai dari honor di kejaksaan. Di kejaksaan. Terus saya ngikuti tes. Terus saya malah bukan dari calon jaksa waktu itu tahun 2000, di bawah 2015 ke bawah itu, bahwa kami dari NRP 4 dari SMA itu kalau kita kuliah bisa jadi jaksa. Oh. Nah, tapi sekarang tidak bisa, karena apabila dia bukan calon jaksa tidak akan bisa jadi jaksa. Oh, sekarang. Oh, artinya kalau dulu bisa, Pak? Kalau dulu bisa. Karena belum ada aturannya, Pak. Belum ada aturan. Oh, dulu kalau boleh tahu, Pak, honor tuh di bagian apa, Pak? Saya dulu honor tetap di Intel. Di Di Lubuk Linggau. Oh, pertama kali tugasnya di mana gitu, Pak? Pertama saya honor di Lubuk Linggau, terus saya diangkat tetap di Lubuk Linggau. Oh, di Lubuk Linggau. Nah, lama saya di Lubuk Linggau sampai dengan 2009 saya di Lubuk Linggau, dari Lubuk 2000. Linggau. Gitu. Terus saat ini sedang gencar-gencarnya kampanye, Pak, pemilihan kepala daerah. Di situ kami lihat ada Bawaslu, ada pihak kepolisian, ada KPU itu sendiri. Nah, sekarang kami ingin tahu, Pak, peran kejaksaan ini dalam penyelenggaraan pilkada ini di mananya, Pak? Dapat kami jelaskan bahwa kejaksaan itu setelah sampaikan dari awal tadi, bahwa instruksi dari Jaksa Agung nomor 4 tahun 2004 tentang optimalisasi penyelenggaraan suksesi dalam pilkada 2024 itu kita berperan penting dan sentral, Pak. Dan kejaksaan itu tidak hanya yang disampaikan Abang tadi bahwa kita hanya penuntutan, tidak. Betul. Jadi tiga instrumen dari pimpinan kami, bahwa dari Jaksa Agung sampai dengan Pak Kajati, Pak Dr. Yulianto, Sarjana Hukum, Magister Hukum, bahwa beliau tegas mengatakan bahwa khususnya dalam kami dilarang cawe-cawe atau bermain dalam berpolitik. Nah, kembali dari situ bahwa kami kejaksaan mempunyai beberapa bidang. Ada bidang intelijen, ada bidang pitsus, ada bidang pidum, ada bidang datun, ada bidang pembinaan. Khususnya dalam pilkada ini, nah, pimpinan kami menggunakan 3 bidang untuk hadir secara terus-menerus dalam pelaksanaan, pengawasan, dan monitoring segala macam pilkada ini. Contoh, di bidang intelijen itu bahwa kami telah mendirikan posko-posko setiap Kejari dan Kejati. Oh, Sumatera Selatan ini? Sumatera Selatan, se-Indonesia. Se-Indonesia. Jadi diwajibkan oleh Pak Jaksa Agung bahwa setiap kejaksaan itu harus memiliki posko. Posko ini di kantor kejaksaan? Di kantor. Kejaksaan negeri gitu? Itu di bidang Intel ya. Iya. Nah, kemudian kami juga wajib melaporkan setiap perkembangan apapun tahapan yang dilaksanakan oleh KPU dan Bawaslu. Misalnya coklit, misalnya pendataan, DPT, terus dana hibah, kemudian misalnya penetapan calon, terus kampanye sampai dengan hari ini, tetap pelaksanaan kampanye, kami terus monitoring dan melaporkan kepada pimpinan kami pada pasukan pertama. Apabila misalnya ini memenuhi unsur ada pelanggaran pidana atau ini adalah mengandung unsur korupsi, di situ ada peran kejaksaan di bidang intelijen tadi. Kemudian selanjutnya bidang datun. Bidang datun itu kami telah menyelesaikan dari pusat sampai ke daerah, melaksanakan MOU dengan
KPU dan Bawaslu. Oh, Kejaksaan, KPU, Bawaslu. Bawaslu. Oh iya. Tujuannya kenapa? Intinya kami kejaksaan itu kalau Bawaslu atau KPU digugat oleh para pihak yang berkepentingan dalam pelaksanaan pilkada. Apabila dia membayar misalnya pengacara, itu kan biasanya uang di muka, Pak. Oh. Bayar uang di muka harus sekian bayarnya misalnya seperti itu. Kalau kejaksaan, Pak, kami mewakili negara. Di sini mewakili negara, negara juga harus hadir, jaksa juga harus hadir. Di situ akan menjadi berpihak kepada negara. Katakanlah pengacara negara. Pengacara negara apabila dengan syarat ada kuasa khusus yang diminta oleh yang berkepentingan, contoh Bawaslu dan KPU tadi. Oh, artinya Bawaslu atau KPU mengajukan permintaan khusus gitu, Pak. Permohonan. Pengajuan surat kuasa khusus. Nah, syaratnya tadi kan bermula dari dengan ada MOU tadi. Kami MOU ini misalnya contoh dengan Datun misalnya, Pak, kami akan menyetak surat suara. Yeah. Nah, ternyata begini-begini masalah kendala segala macamnya. Kita memberi pendapat hukum, pelayanan hukum kepada mereka apabila itu misalnya melanggar undang-undang yang berlaku yang sekarang, ya kita harus memberi teguran. Oh, nggak boleh seperti ini, seperti itu. Mengawal gitu. Mengawal. Nah, itu dari instrumen Datun. Selanjutnya Pidum. Pidum Kejaksaan hadir di Sentra Gakumdu. Gerakan penegakan hukum terpadu. Penegakan hukum terpadu. Di situ ada kepolisian, ada kejaksaan, ada Bawaslu. Nah, di sana kami hadir untuk mempercepat proses penanganan perkara tindak pidana pemilu karena dia dibatasi oleh undang-undang. Ada 3 hari, ada 5 hari tahapan seperti itu sampai selesai sekian hari misalnya gitu. Makanya kami hadir dalam Gakumdu jadi biar menyamakan persepsi, Pak, antara ketiga lembaga ini tidak terjadi bolak-balik perkara. Maka di sanalah hadir kita jangan sampai ada kepentingan politik terhadap instansi khususnya kejaksaan. Tadi ada posko. Ini posko untuk menerima laporan dari instansi KPU, Bawaslu atau juga masyarakat umum atau gimana, Pak? Posko kami ini ditetapkan piket, artinya kami melakukan pengawasan dan pemantauan. Yeah. Contoh ada kampanye, hari itu ditetapkan ada piket misalnya. Nah, itulah petugas itu melaporkan kepada kami bahwa ini kejadian seperti ini misalnya kan. Betul. Nah, jadi kenapa ada posko? Biar ada orang khusus, ada tempatnya khusus. Yeah. Nah, dan kami juga alhamdulillah sampai dengan hari ini kami tidak menerima dana hibah dari KPU dan Bawaslu. Dan saya di Dumai kemarin Pilpres saya ditawarkan dana hibah 400 juta. Alhamdulillah saya tolak. Oh, ditolak. Kenapa Saya tolak karena saya tolak, menurut saya sepanjang ini adalah tugas dan fungsi saya dan bisa saya laksanakan bersama staf dan pimpinan, kenapa harus saya menerima dana hibah? Tapi itu halal kan, Pak? Ya, dana hibah tergantung. Ya, tergantung yang menilai, Pak. Sekarang kegunaannya untuk apa, Pak? Betul. Kalau kami hanya pemantauan seperti tidak melaksanakan tugas yang berat dan membutuhkan biaya yang besar, kenapa harus kita terima dana hibah, Pak? Karena money politik ini seperti angin gitu, Pak. Tidak kelihatan tapi terasa seperti itu. Ya. Nah, kalau kejaksaan, khususnya Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan, ada semacam kegiatan apa, Pak, untuk mengantisipasi agar tidak terjadi baik peserta pemilu kepada rakyat lah, kira-kira seperti itu, Pak? Kami banyak kegiatan, Pak, yang dilibatkan. Seperti misalnya saya diminta menjadi narasumber waktu bulan ini juga kalau tidak salah di Hotel Novotel. Di Novotel itu terdiri dari 13 provinsi kabupaten kota. Itu Sumatera Selatan, Pak. Se-Indonesia ini 13 yang hadir di situ di 13 provinsi. 13 provinsi. Oh. Belum lagi kabupaten kota, Pak. Itu KPU dan Bawaslu hadir di sana 13 provinsi itu, Pak. Di wilayah regional 7. Regional 7 ini membidangi Sumatera Selatan lah ya. Sumatera ini adalah Riau, Jambi, Sumbar. Jadi diadakan di Sumatera Selatan. Diadakan di Hotel Novotel di Sumatera Selatan. Di situ kebetulan kita diminta dari narasumber, saya sampaikan seperti itu bahwa dalam pemilihan baik itu pemilu, pilkada maupun pileg, kita kejaksaan itu sudah berulang kali menyampaikan mulai penyaluran hukum misalnya, jaksa masuk sekolah misalnya kan, udah upaya-upaya kami sudah seperti itu, Pak. Tanpa diminta pun kami sudah mengkampanyekan itu. Sekarang pertanyaannya, apakah kesalahan terjadi adanya money politik itu kesalahan dari penyelenggara
peserta calon atau masyarakat. Ya. Nah sekarang pertanyaan itu Pak, jadi saya merasa karena saya sudah tugas di Sumatera Selatan sebagai Kasih Intel sudah yang 4 kali dan kelima yang ini, saya merasakan 2020 Pak, demokrasi kita saya rasa itu sudah sangat mundur. Mundur. Kenapa saya mengatakan mundur? Bahwa untuk menjadi seorang calon jadi pemenang itu kos politiknya sangat luar biasa. Tinggi, Pak. Sangat tinggi. Karena saya merasakan, saya tahu persis bagaimana seharusnya orang yang menjadi pemenang dan ini jadi kalah. Dan harusnya ini kalah jadi pemenang. Jadi saya merasakan itu ya bukan hanya di kesalahan pada para calon dan penyelenggara. Masyarakat juga harus kita bina. Sementara masyarakat itu sekarang saya nilai bukan hanya yang menilai figur dan kelebihan seseorang, tapi saya lihat mereka menilai kepentingan, Pak. Karena kepentingan individu ya. Habis pileg itu saya lihat nggak ada mall itu yang kosong, yang sepi. Nah, di situ Pak saya lihat khususnya sama Pak. Saya di Riau kemarin juga adanya kemungkinan peretasan data-data pemilu lah, kira-kira seperti itu. Kalau dari kejaksaan ini seperti apa Pak? Kalau saya jadi Kasih Intel Pak, sering saya menjadi narasumber. Salah satunya misalnya contoh, dulu saya di Morenim Pak, itu ada 1 karung KTP Pak. Iya. Ditemukan di Morenim waktu itu, kita mempertanyakan, ternyata katanya itu KTP yang sudah rusak. Jadi waktu itu saya langsung bersama ada News TV waktu itu mendampingi saya karena saya yang berani yang mengungkap kasus itu. Sampai ke akar-akarnya, anggota BIN dan Kasat Intel waktu itu di Morenim tahun 2018 kalau tidak salah. Waktu itu saya mengatakan bahwa kita kejaksaan itu Pak, khususnya Bapak Kajati, Bapak Yulianto ini Pak, beliau ini tidak bisa ditoleransi Pak. Apabila hal seperti itu tidak akan kami ini kan Pak, kami tindak Pak. Nah, jadi upaya kami mengatakan seperti ada acara MOU dengan KPU dan selalu diingatkan, guna kita dia didampingi kejaksaan tuh jangan dia main dengan api. Nah, itu saya sampaikan di Morenim dulu Pak. Dia anggota Bawaslu, dia juga yang bermain Pak waktu itu Pak. Yang bermain. Pagar makan tanaman lagi itu. Iya, seharusnya dia jadi pengawas tapi jadi pemain. Nah, jadi saya harapkan, saya sampaikan Pak KPU, saya sudah pernah menyidangkan anggota KPU Pak, 2 Musirawas dan Lubuk Linggau Pak tahun 2015 Pak. Oh, sudah pernah. Pernah saya sidangkan Pak. Dan alhamdulillah mereka dicopot dan dipecat. Waktu itu. Nah, terus saya tidak akan menyebutkan nama kabupatennya, tapi beberapa waktu yang lalu ada pengawas Oku. Ya mungkin sudah divonis sampai saat ini. Nah, ini padahal itu sudah ada yang Bapak sampaikan tadi, sudah dikawal dari awal. Mungkin sudah ada kerjasama, tapi ya nyatanya sudah ada keputusan itu Pak, hampir semuanya Bawaslu di salah satu kabupaten saya tidak sebutkan, ya ini nah ini bagaimana nih Pak pengawasan yang sudah dilaksanakan dari pihak kejaksaan selama ini? Kalau gini Pak, kalau sifatnya seperti itu kan dia kan ada fit and proper test, seleksi untuk penerimaan menjadi komisioner Bawaslu atau KPU Pak. Kalau kita ini kan tidak terlibatkan dalam sana Pak, dalam seleksinya Pak. Kalau saya pernah menyampaikan kepada kepala daerah Pak, kalau bisa setiap menempatkan orang menjadi kepala dinas, kepala badan, kalau perlu kayak di KPK ada kartu buat seleksi gitu Pak kalau bisa. Contoh Bawaslu kita nggak nutup mata Pak. Siapa yang di dalam Bawaslu, siapa dalam KPU. Betul. Semuanya itu ada kepentingan dan tidak perlu saya sebutkan bahwa ada kelompok organisasi apa, kepentingannya siapa. Di Sumatera Selatan sudah saya petakan semua Pak, saya tahu. Nggak usah dibohong lagi tentang itu. Karena Intel Pak. Iya. Dan tahu saya siapa yang membuat dia sampai jadi. Jadi, artinya Intel sudah ada semua itu Pak ya? Sudah dikantongi istilahnya Pak. Ya. Nah terus ada semacam pemetaan karena ada sifatnya daerah rawan, setengah rawan, ya, paling rawan, aman. Nah, kalau di Sumatera Selatan ini menurut Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan
Ya daerah mana saja mungkin ya ada tanda merah mungkin Pak. Ya dapat saya jelaskan bahwa tadi dari awal saya sampaikan bahwa kami selain dari membuat laporan, kasih intel daerah itu, masing-masing daerah Sumatera Selatan ini hampir tiap hari membuat laporan perkembangan kemajuan atau perkembangan tahapan-tahapan dilaksanakan pilkada di daerahnya masing-masing. Nah, dia diwajibkan berkolaborasi dengan KPU dan Bawaslu. Nah, laporan mereka telah kami petakan sebelum ini Pak, dan namanya kami dari intelijennya adalah KIRKA, perkiraan intelijen. Perkiraan. Kami sebelum terjadi sudah kami petakan bahwa di Sumatera Selatan ini berapa kabupaten yang zonanya merah, zona kuning dan zonanya hijau. Sudah kita petakan. Nah, dapat saya sampaikan seperti ini, khususnya di Sumatera Selatan tahun 2024 khusus yang paling rawan sekarang itu di Muratara, Pak. Musirawas Utara, ya. Oh, Musirawas Utara. Itu sudah ada laporan, sudah ada pengaduan, sudah ditindaklanjuti oleh KPU, Bawaslu sudah seperti itu, dan pihak kepolisian juga. Yang kedua di Empalawang. Oh, di Empalawang. Empalawang. Selanjutnya yang zona kuning, yang zona merahnya 2 kabupaten itu, Pak. Nah, yang zona kuning kami anggap bahwa di mana ada incumbent dan atau head to head. Oh, head to head itu Head to head. zona kuning. Kuning. Oh. Misalnya di Lubuk Linggau, Musirawas, Muba, Oku. Itu head to head. Itu rawan Pak dengan ancaman gangguan dan hambatannya terhadap pelaksanaan itu sudah terasa sekali Pak. Mereka contoh di Sumatera Selatan sampai dengan hari ini saya semalam koordinasi sama dengan KPU Bawaslu sudah kurang lebih 18, 22, kurang lebih hampir 40-an Pak laporan. 40 laporan. 4 laporan tersebar kabupaten kota. Oh, tersebar di Sumatera Selatan, bukan hanya kabupaten yang tadi gitu Pak. Bukan seperti itu, tapi yang diselesaikan juga sudah banyak juga karena tidak memenuhi unsur. Oh iya. Maka dia ya dihentikan. Contoh di Lubuk Linggau misalnya masalah spanduk. Baliho kemarin dilepaskan oleh oknum tim sukses. Ternyata unsurnya tidak terpenuhi kecuali dia merusak ya. Saya di Dumai saya menyidangkan perkara pemilu juga. Dan dia sengaja merusak, membakar. Tapi sampai saat ini semua kabupaten itu berjalan lancar Pak ya? Walaupun dalam sampai dengan hari ini yang potensinya lebih menyalah itu ya di Muratara. Yang lainnya masih agak landai ya. Walaupun gesekan-gesekan itu sudah terasa tapi tidak terlalu. Tapi kalau Muratara Pak hampir tiap hari Pak. Hampir tiap hari. Berarti sudah mulai dari tahapan ke tahapan gitu Pak? Iya. Seperti ada bantuan sembako, memang program dari pemerintah, tapi ini ya dimanfaatkan mungkin salah satu oknum calon. Nah terus untuk Sumatera Selatan apakah sudah ada indikasi yang terpantau oleh Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan tentang pemanfaatan program ini oleh calon biasanya incumbent di Sumatera Selatan ini Pak? Dapat kami jelaskan bahwa ini kan namanya politik nih Pak, berbagai cara. Yeah. Berbagai cara, berbagai modus, berbagai dinamika yang harus kita telai bersama dan harus kita benahi bersama-sama. Sepanjang dia incumbent itu Pak, memang program itu program pemerintah Pak. Ya, betul. Tinggal kejelihan dari Bawaslu, kejelihan dari tim sukses lawannya. Kapan dia menyerahkan? Apa tujuannya? Nah, seperti itu kan Pak. Kalau memang program pemerintah nggak bisa kita salahkan juga Pak. Yeah. Kalau dia menolak, dia nggak makan Pak. Itu jadi masalah kan. Nah, apabila dia memberikan misalnya Kades menyerahkan bantuan ini, mengatakan bahwa harus kamu pilih ini, nah itu sudah nggak bisa tolerir Pak. Sudah jelas itu Pak. Itu pelanggaran. Ya, bisa pelanggaran pidana. Banyak. Sekarang di Sumatera Selatan hampir mayoritas 60% pengaduan itu menyangkut pemerintahan, bisa itu Kades, bisa itu perangkat desa, bisa itu dari pegawai-pegawai Pak. Lebih banyak Pak pengaduan tentang itu. Lebih banyak pengaduan tentang itu. Tentang Pak. Itu dari masyarakat umum atau dari penyelenggara pemilu Pak? SN ini Pak yang misalnya pejabat, pegawai, yang sakit hati misalnya seperti itu kan.
atau berfoto dengan calon. Itu Ya. pengaduannya, Pak. Itu yang lebih banyak. Tinggal kita bisa menelaah bahwa apakah di sana dia termasuk pelanggaran ataupun hanya kesalahan. Jadi kan dalam tindak pidana pemilu ini kan ada pelanggaran, ada kode etik, Kode etik, ada pidana. pidana. 3 macam itu.